cerita legenda asal mula Pulau Irian. Kisah pria berkudis. Cerita rakyat. Papua Barat. Manana Mardi. Begitulah ia biasa dipanggil. Ia adalah anak bungsu sebuah keluarga di Kampung Sopen, Biak Barat. Manana Mardi bernasib sangat tidak beruntung. Tubuhnya penuh kudis dan berbau tak sedap. Kondisi itu membuat saudara-saudara Manana Mardi sangat membencinya. Mereka menyuruhnya tidur di luar. Meski sedih, Manana Mardi tak berdaya. Orang tuanya pun tak mampu membelanya. Hingga suatu hari, Manana Mardi diusir oleh saudara-saudaranya. Karena bau kudisnya sudah tak tertahankan lagi. Ia melangkah ke arah timur. Tanpa sadar ia telah berada di pantai. Di sana ia bertemu dengan seorang nelayan yang memberinya tumpangan ke Pulau Miok Budi di Biak Timur. Di pulau itu, Manana Mardi mendirikan gubuk kecil sebagai tempat tinggalnya. Manana Mardi menanam sagu dan membuat tuak sebagai bahan makannya sehari-hari. Tuak ia peroleh dari pohon kelapa yang tumbuh subur di sekeliling tempat tinggalnya. Setiap hari Manana Mardi menyadap air niranya untuk dijadikan tuak. Hidupnya berjalan dengan lancar, tapi suatu ketika, ia menemui masalah. Air nira yang disadapnya selalu habis tak berbekas. Pasti ada pencuri, pikirnya. Ia pun memutuskan untuk mengintai dan menangkap pencuri itu. Namun hingga malam tiba, pencuri itu tak kunjung menampakkan diri. Ia tak putus asa dan melanjutkan pengintaiannya hingga subuh. Ternyata benar, makhluk yang menghabiskan air nira miliknya akhirnya muncul juga. Manana Mardi sangat geram. Dengan cepat ia keluar dari persembunyiannya dan menangkap makhluk itu. "Siapa kau? Kenapa kau mencuri air niraku?" teriaknya. Makhluk itu meronta-ronta, berusaha melepaskan diri. "Lepaskan aku adalah si bintang pagi. Aku biasa dipanggil Sampan. Lepaskan aku," jerit makhluk itu. "Enak saja, kalau kau tak mau kutangkap, kau harus membantuku. Sembuhkan kudisku dan berikan aku istri yang cantik," pinta Manana Mardi. "Pergilah ke pantai. Di sana ada pohon bitanggur. Jika kau melihat seorang gadis sedang mandi, lemparlah ia dengan sebiji bitanggur. Gadis itu pasti akan menjadi istrimu," kata Sampan. Sejak itu setiap sore, Manana Mardi memanjat pohon bitanggur dan memandang ke pantai. Suatu sore, ia melihat seorang gadis yang cantik sedang mandi seorang diri. Gadis itu bernama Insoraki, anak kepala suku dari kampung Meok Bundi. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan, Manana Mardi langsung melemparkan sebiji bitanggur ke gadis itu. Arus laut menyeret biji itu dan mengenai tubuh Insoraki. Insoraki yang merasa terganggu dengan biji tersebut, melemparkannya ke tengah pantai. Namun aneh, setiap kali dilempar, biji itu selalu mental ke tubuhnya. Karena kesal, akhirnya gadis itu mengabaikannya. Kemudian, tersiar kabar kalau Insoraki sedang mengandung. Kampung Meok Bundi pun gempar. Meski didesak untuk mengatakan siapa ayah bayinya, Insoraki tak juga mengaku. Ia memang tak tahu. Beberapa bulan berikutnya ia melahirkan seorang anak yang dinamai Konori. Saat upacara peresmian nama, Manana Mardi hadir. Tiba-tiba, Konori menunjuk ke arah Manana Mardi dan memanggilnya, "Ayah! Ayah!" Sekarang terungkaplah siapa ayah bayi itu. Manana Mardi dan Insoraki pun dinikahkan. Meski telah menikahi Insoraki, penduduk kampung Meok Bundi tetap jijik pada Manana Mardi. Mereka meninggalkan tempat itu, jadi tinggallah mereka bertiga saja. Manana Mardi merasa kasihan dengan istri dan anaknya yang sering dihina karena kondisi tubuhnya. Suatu saat Manana Mardi pergi mengumpulkan kayu bakar. Ia menyulutnya dan membakar dirinya sendiri. "Suamiku, apa yang kau lakukan?" teriak Insoraki sambil menangis. Namun keajaiban terjadi. Dari balik api yang menjilat-jilat, muncullah seorang pria tampan berbadan mulus. Ia adalah Manana Mardi. Insoraki senang sekali melihat perubahan wujud suaminya. Manana Mardi menamai dirinya Mas Ren Koreri yang berarti pria yang suci. Setelah itu, ia mengajak anak dan istrinya berlayar meninggalkan kampung Meok Bundi menuju Mandori, dekat Manokwari. Di satu pagi yang berkabut, Konori dan ibunya pergi ke pantai. Ketika matahari semakin tinggi, kabut itu pun lenyap. Nampak oleh Konori dan ibunya pemandangan yang sangat indah. Tanah berbukit-bukit nan hijau dengan latar langit yang biru. Konori berteriak dengan lantang, "Irian! Irian! Irian berarti panas." Manana Mardi yang mendengar teriakan itu bingung lalu bertanya, "Apa maksudmu anakku? Ini adalah tanah nenek moyangmu.
Insoraki menjawab, maksud Konori adalah panas matahari pagi telah membuka mata kita pada tanah yang indah. Manana Mardi tersenyum dan mengusap-usap rambut anaknya. Sejak itu, wilayah tersebut dinamai Irian. Pemandangan di Irian memang indah. Pantai berpasir dan bukit-bukit nan hijau membentang sejauh mata memandang. Hal ini merupakan kelebihan dan kepulauan Irian yang harus kita jaga. Pesan moral dari contoh cerita legenda, asal mula nama Irian untukmu adalah janganlah melupakan asal-usulmu. Meskipun suatu saat engkau sukses di negeri orang, ingatlah, Indonesia adalah tanah kelahiranmu. Selain dari itu jangan karena kekurangan orang lain kita menyakiti orang tersebut. Bayangkan jika kondisi itu terjadi pada diri kita.